Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fedy Sezar Fazaira Putri Tuti dengan NIM 080111 183030. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari hasil lab, yaitu dengan cara formulir biodata dengan menggunakan metode. Kita klik folder. Lalu di sini kan saya sudah membuat foldernya, tinggal klik aja. Nah, ini formulir biodata. Nah, yang pertama seperti yang kita ketahui di dalam HTML itu terdapat HTML, head penutup, title, tutup penutup, body. Nah, dalam body ini kan kita yang pemrogramannya. Lalu setelah itu di bawahnya kan ada penutup dari body dan penutup HTML. Nah, yang pertama kita tulis dulu di bagian title. Nah, di bagian titelnya ini ibaratnya di bagian judul bagian atas itu formulir biodata. Nah, kita lihat kan pengeluarannya kayak gini. Nah, di sini kan, di sini formulir biodata yang di atas ini. Nah, ini formulir biodata. Oke. Nah, setelah itu, lalu di sini kita lihat lagi di bagian head, di bagian kepala kan ya, tadi yang formulir biodata. Lalu di bagian body, itu H1. H1 itu sama aja kayak penulisan judulnya. Nah, di sini saya ingin membuat penulisan judulnya tuh center, yang berarti tengah. Nah, dan penulisan judulnya tuh bold, ya. Bold atau ditebalin kan penulisannya. Lalu warna tulisannya tuh saya ingin membuatnya tuh warna lavender atau kayak bunga gitu. Nah, di penulisan itu saya itu ingin membuat formulir data anak bayi misalnya. Nah, jadi nanti di penulisannya tuh keluar. Nah, formulir data anak bayi. Nah, kalau misalnya saya ubah seperti ini, formulir data, ya, ini kita Ctrl S. Ini kita lihat perubahannya. Kita lihat perubahannya tuh dari di sini ya guys, selalu diklik. Nah, formulir data saya bukan di sini di bagian lain. Terus setelah itu di sini kan ada label. Nah, label tuh ibaratkan kayak kayak gimana ya? Nah, label itu tuh bagian kayak nama ini nah yang di atas kotak ini. Dia tuh kayak ibaratnya memberitahu kayak gitu apa kayak ibarat judul kecilnya. Nah, lalu di label ini kan eh, kita buat BR, kita buat paragraf di bawah label tadi. Nah, baru kita input. Nah, yang input inilah yang data masukannya ini eh, tipenya tuh teks. Nah, name-nya tuh nama yang kita masuk itu nama kayak gitu. Breakpoint BR. Terus tuh kita kasih kayak ini ya. Nah, di sini kan nama lagi dulu. Oke. Nah, di sini kan ada name, nama kan. Nah, barulah keluarlah namanya ini kan, yang dari labelnya yang di atas ini, yang judul di atas ini, yang dari label nama keluarnya. Dan baru itu masukannya tuh berupa nama, terus tuh required berarti kita tuh kayak mengetik sendiri gitu. Nah, di dalam nama sini kita buat itu nim. Nah, nimnya tuh eh, kita buat juga required. Terus tuh di sini NIM tuh kan saya tuh menggunakan tipenya tuh number, berarti huruf. Nah, jadi makanya dia bisa pakai ini. Lalu setelah itu tanggal tanggal bulan tahun lahir. Nah, di sini kan ada bacanya tanggal bulan tahun lahir. Di bagian labelnya ini labelnya itu tuh kayak judul kepala gini loh. Nah, lalu setelah itu di inputnya tipenya tuh date. Intinya ibaratnya kayak data kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tipenya tuh date, di sini kita tuh bisa milih tanggal lahir berapa. Misalnya aku tuh eh, 25. Nah, nih. Lalu
namanya tuh ya intinya tuh tujuh tanggal bulan dan tahun lahir. Lalu setelah itu di sini agama. Nah, labelnya itu kan agama, agama kan. Lalu setelah itu di radio atau pemilihannya itu dia tuh tipe tuh agama, lalu lalunya tuh Islam. Nah, pemilihan yang agama yang pertama tuh Islam. Nah, kalau misalnya tipe radio tuh kayak ibaratnya yang bulat-bulat ini. Nah, yang bulat-bulat ini itulah dia pakai radio. Saya milih Islam kan. Nah, terus tuh value itu kayak ibarat cuma pemberitahuan aja sih. Nah, kalau misalnya dia yang bacaan kayak gini, itu tuh dari yang keluaran dari sini, dari Islam sini. Lalu BR ya, seperti yang kalian tahu itu paragraf. Nah, di sini kenapa saya menggunakan BR2? Nah, sama aja kan kayak yang gini BR-nya 2. Tadi dia tuh kayak ibaratkan memisahkan dua paragraf kayak gitu guys. Nah, jadi dia tuh berkelangnya agak jauh. Nah, kayak ini kan agak jauh. Lalu setelah itu jenis kelamin, di sini ada jenis kelamin, sama aja pakai radio kan, karena dia pemilihan kayak gini. Nah, misalnya saya milih perempuan. Nah, setelah itu di ini, nah di sini kan alamat. Nah, alamat itu kan pakai teks kan, jadi kita kayak sama aja kayak nama tadi, ngetik misalnya Jalan Sarjana, Sarjana. Nah, lalu habis itu anak. Nah, anak ini kan anak ke kan di sini. Anak ke. Nah, anak ke ini kan dari labelnya itu kan, yang label barunya tadi anak ke. Lalu setelah itu input saya tipenya tuh number. Nah, karena dia tuh berupa huruf kan. Anak ke yang namanya lalu record BR. BR-nya 2. Nah, di sini kan karena dia number jadi dia bisa dipilih kayak ini. Sama aja kayak NIM tadi. Lalu setelah itu eh, di sini ada golongan darah. Tipenya tuh masih kayak radio yang pemilihan kayak gini. Yang kayak tadi saya tipe darahnya A. Nah, baik itu golongan darah. Setelah itu di sini ada negara. Nah, misalnya saya tinggal di negara Jepang kayak saya pilih Jepang. Nah, sama seperti yang di atas tadi ya label tuh tetap aja kayak yang di atas ini, kayak ibaratnya judulnya. Lalu setelah itu tipenya tuh radio karena dia pemilihan kayak pakai titik ini. Nah, itu value-nya tuh ya kayak ibaratnya mengartikan kalau apa yang diinginkan tuh um, name-nya tuh negara, name-nya tuh dari yang di atas. Sebenarnya ya, walaupun kita hapus juga name negara atau value negara ini bisa nimbul sih. Cuma dia tuh nanti akan error uh, di itunya nanti di pemrogramannya. Makanya itu dia dibuat kayak gini, dibuat name, gitu. Value. Nah, kalau misalnya dari tampilannya, walaupun dihapus, misalnya ini saya hapus ya, negaranya saya hapus misal. Nah, kontrol F. Lalu di sini kita refresh. Nggak berpengaruh kan guys di sini yang nama negaranya tadi. Nah, ibaratnya tidak pengaruh apa-apa itu tuh. Cuma nanti berdampaknya waktu di ya, nah, lalu setelah itu di sini di bagian hobi. Nah, di bagian hobi ini kan sama aja tuh kayak yang nama tadi kami menggunakan tipe teks dan name hobi dan recurring. Setelah itu alergi makanan menggunakan tipe teks juga. Nah, di nomor telepon ini kita menggunakan number juga ya guys, kayak yang tadi, kayak yang ini tadi. Nah, lalu email itu menggunakan teks tuh. Nah, setelah itu uh, habis sudah kan kita 13 data di sini. Saya geser dulu. Nah, di sini kan kayak tadi nomor teleponnya itu emailnya kayak biasa. Nah, saya kita masukkan.
Dia tuh ya kayak gini karena teriset ibaratnya, karena kita set kayak gini kan. Jadi dia ibaratnya teriset kayak gitu loh. Yang pengisiannya aja itu loh. Nah, lalu setelah itu di sini kan ada button type. Nah, button type tuh kayak ibaratnya yang di bawah sini. Nah, yang kirim ini, yang kirim ini, nah, yang bacaan kirim ini, button type. Nah, dia tuh kalau misalnya kita kirim, klik kirim nanti dia tuh ke tempat lain kayak gitu. Nah, makanya dia button type, button type. Terus itu kita tutup juga lagi. Jangan lupa di HTML tuh ada penutupnya pasti. Nah, setelah itu eh, form action. Nah, kenapa di sini terus form action? Karena kan yang di awalnya tadi udah kita buat awal itu, kalau misalnya kita membuat formulir itu pasti ada form. Nah, kayak gini, from action. Tuh, jadi penutupnya pakai yang kayak tadi juga. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir di sini ada bajunya back color. Back color kan background ini kan. Nah, yang background ini saya ingin warna pink. Jadi di sini warna pink. Tidak ada, karena aku belum membuat file yang satu. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.